kan? Naik motor ya. Sebelum kita mulai proses konseling ini, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak, biar kita ngobrolnya lebih enak, lebih santai. Jadi perkenalkan, nama saya Bayi, ini bisa dipanggil Betty atau apalah terserah nama apa. Oke, Mbak Betty tinggalnya di mana? Di Pemeranjen. Oh, Pemeranjen yang Banyumas itu ya? Iya. Oke, perkenalkan juga nama Ibu Fafa Mafati Mujana. Jadi di sini saya sebagai konselor ya Mbak. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwasannya dalam proses konseling ini kita sebagai konselor itu sangat memegang asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Betty ceritakan di sini itu akan terjaga kerahasiaannya, tidak akan kami sebarluaskan. Jadi Mbak nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk menceritakan masalahnya Mbak. Saya masih percaya lah sama Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Betty karena sudah datang ke sini, sudah mempercayai saya dengan bercerita kepada saya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Betty mau datang ke sini untuk cerita? Ya sebenarnya nggak berat-berat banget sih masalahnya, cuma kan karena saya itu termasuk orang introvert ya Bu, jadinya kayak kalau misalkan mau cerita ke orang itu susah, terus juga begitu masalahnya karena saya masih susah ya, jadinya kalau saya depresi itu kayak dijauhin gitu loh Mbak, Ibu. Oke. Berarti Mbak Betty itu merasa introvert dan pernah bergaul sama teman gitu ya? Ya, karena saya kalau misalkan mau bergaul itu kayak malu gitu loh. Canggung ya, ya, jadi kayak mungkin karena saya lihat teman saya itu kayak bersirkel gitu lah, jadinya saya tuh kadang-kadang gitu loh kalau mau mendekati mereka gitu. Ya, berarti di sini Mbak Betty itu rasanya Mbak Betty itu minder, kemudian jadi sungkan untuk bergaul sama teman-temannya gitu ya? Ya, karena itu loh Mbak, baik lagi kayak tadi karena kita punya rapor, jadi susah banget gitu mau bergaul. Tapi kalau misalkan kayak saya udah kenal sama orang itu ya sebenarnya saya biasa-biasa aja, kayak kita ya fine-fine aja. Tapi kalau misalkan kayak di lingkungan baru itu kayak susah banget gitu loh. Kalau susahnya itu gimana Mbak? Ya kalau misalkan karena baru ya mungkin ya, jadi kayak saya mau buka diri itu susah gitu loh. Tapi sebenarnya sudah pernah mencoba belum untuk coba mendekati mereka atau berkumpul bareng mereka? Sudah pernah dicoba atau belum? Sudah sih, tapi merasa kayak tetap aja kayak minder itu karena mungkin nggak beda kasta sih ya Mbak sebenarnya, kayak nggak tahu lah, kayak mungkin mereka terlalu bersirkel gitu loh, saya tuh kayak minder kayak saya sendiri gitu. Rasanya berbeda aja. Iya, kayak gak enakan gitu sama mereka. Terus juga ya Mbak, saya itu termasuk ya introvert kan banyak ya, itu pendiam juga, orang itu gak enakan juga, terus juga kayak sungkan mau cerita ke orang lain gitu loh. Nah saya tuh kayak sering misalkan ada masalah gitu, saya kepengen banget ya, saya tuh sekeluarnya orang pasti kan butuh kayak orang lain gitu ya. Jadi tapi itu saya masih tuh kalau mau cerita kayak gak enak gitu loh, kayak nggak berani buat cerita ke orang lain gitu, mendingan saya tuh pendam sendiri. Nah kalau misalnya saya pendam sendiri, nanti ujungnya ya saya capek sendiri gitu loh. Lebih capeknya ke capek pikiran atau capek yang bagaimana Mbak? Sebenarnya pikiran juga, tapi lebih ke batin sih, karena ya pendam sendiri lama-lama kan Nggak ada tempat untuk bercerita. Mbak Betty punya teman yang dekat banget nggak yang biasanya buat curhat atau buat cerita apa tentang kepribadian Mbak? Sebenarnya ada, tapi tetap aja kayak nggak semuanya itu saya bisa lakukan gitu loh. Bahkan nggak teman lah ya, keluarga aja. Saya kalau misalkan mau cerita aja ya sungkan gitu loh. Padahal kan keluarga itu kan rumah lah ibaratnya buat kita ya kan ya. Tapi tetap aja saya tuh susah untuk terbuka sama mereka gitu loh. Apalagi sama teman-teman yang mungkin kalau misalnya sama teman ya sebenarnya aja lah, kayak misalkan hari ini ada apa gitu. Kalau nggak sampai cerita-cerita yang sama-sama enggak. Nah jadinya kalau misalnya ada masalah yang mungkin yang serius lagi itu saya tuh bingung loh mau cerita ke siapa gitu. Saya bukannya saya nggak percaya, tapi emang saya tuh susah untuk terbuka gitu loh. Berarti Mbak Betty itu sebenarnya pengen ngobrol sama teman-teman, bisa lebih dekat dengan keluarga juga. Tapi Mbak Betty lebih memilih diam ya? Iya. Sebenarnya saya
pengen mencoba sih, tapi kayak keberaniannya tuh kayak kurang banget loh. Jadi kayak ya mending saya pendam sendiri. Jadi udah lebih pikiran negatifnya selalu muncul Iya, gitu ya. sebelum mencoba tuh saya kayak lah mending gak usah lah, nanti takutnya malah merepotin mereka, malah mereka jadi kepikiran kayak gitu loh. Sejak kapan Mbak Betty merasakan hal seperti ini? Ya sebenarnya dari ya kalau kita mikir ya udah dengan masalah gitu lah ya, ini dari SMP gitu udah. Bagaimana seperti ini ya? Oke, Mbak Betty kan sudah mengalami hal ini itu dari SMP ya. Mungkin waktu SMP kan pasti sudah mengalami masa puber nih. Mungkin Mbak Betty punya tempat untuk bercerita, menceritakan semuanya gitu. Ya sebenarnya kalau itu sih ada, jadi tuh saya sebelum apa ya namanya, saya itu punya seseorang lah ya Kak. Nah jadi dia sama aja sih sebenarnya, saya nggak terlalu menceritakan semuanya, tapi misal ada masalah kecil saya emang suka cerita ke dia gitu. Kayak misalkan ada masalah di sekolah atau di pondok atau gimana, saya cerita ke dia. Terus dia juga kasih solusi juga sih, tapi ya kan namanya juga masih kecil lah ya, jadi saya belum terlalu percaya sama dia gitu loh. Jadi saya pengen gitu, dia kayak teman yang deket, atau saya sebenarnya lebih ke kayak yang keluarga sih. Jadi ya mereka lebih paham sebenarnya, karena mereka itu kan keluarga lah ya, orang tua itu pasti paham urusan anaknya. Jadi saya tuh pengen berbagi cerita sama mereka, tapi kembali lagi karena saya tuh kurang percaya diri gitu loh. Ya, mungkin sebelumnya Mbak Betty pernah mengalami kejadian atau sesuatu gitu yang bikin Mbak Betty menjadi seperti ini? Ya mungkin ada, sebenarnya saya tuh dulu tuh gak sekitar ini loh, saya masih bisa lah bercerita sama teman gitu. Nah sama keluarga juga saya dulu dia masih mau lah cerita gitu. Tapi ada suatu kejadian yang membuat saya tuh menjadi gak mau lagi lah cerita, mending saya aja sendiri gitu. Ya, mungkin bisa ceritakan kejadiannya seperti apa Mbak? Nah jadi seperti ini, dulu tuh saya cek laporan sama teman saya. Nah disitu saya cerita lah sama orang tua saya, terus sama teman saya juga. Nah saat saya cerita sama orang tua sama teman saya, malah jadinya saya tuh merasa disalahkan gitu loh. Padahal saya tuh merasa saya tidak salah. Nah harusnya kan mereka kan support lah ya, malah mereka tuh bisa terasa memojokkan saya gitu loh. Oke, padahal sejatinya anak itu pasti ingin selalu dibela orang tuanya ya. Ya, sebenarnya saya tahu karena orang tua namanya juga pertemanan ya, kemudian kan nggak mungkin kayak menyalahkan orang lain, mendingan dia anak sendiri kan gitu ya. Tapi kan ya kembali lagi, ya saya ya walaupun orang tua itu nggak mendukung, bukan nggak mendukung, lebih ya ke apa namanya, ke orang tua teman saya mungkin ya menyalahkan saya, tapi ya nggak bisa menyalahkan banget sih. Cuma kan harusnya kalau misalkan ngasih saran ke saya harusnya kayak didukung loh, tapi ini sama aja kayak seperti orang tua saya itu ngomong ke orang tua teman saya gitu loh. Orang tua saya juga sama kayak memojokkan saya, nggak memberi saya semangat. Jadinya saya kayak udahlah, kayak mereka tuh gimana ya, malah nggak mendukung gitu loh. Berarti diam aja berarti selama berarti secara tidak langsung Mbak Betty itu merasa tidak dihargai ya dari orang terdekatnya seperti itu. Oke, mungkin Mbak Betty di sini itu bisa mencoba membuka diri lagi, mencoba cerita kepada orang tuanya Mbak Betty, kemudian bisa mungkin sahabatnya Mbak Betty ada nggak sahabat yang dekat begitu? Ada sih. Nah itu bisa dicoba cerita sama sahabatnya. Cobalah membuka diri, jangan terlalu tertutup. Tadi kan Mbak Betty memilih diam kan daripada mencoba bergabung sama mereka seperti itu. Sebenarnya kalau Mbak Betty lebih memilih diam dan menjauhi mereka itu sebenarnya solusi atau bukan buat Mbak Betty? Bukan sih. Nah itu malah membuat Mbak Betty itu makin jauh dari mereka. Mungkin secepatnya lah bisa dicoba lebih apa ya, lebih terbuka juga kepada mereka,
aja lah ya, Iya. kayak jangan terlalu Mikirin orang lain. ya, juga mungkin karena saya terlalu takut trauma gitu mungkin ya, terulang kembali ya, takut terulang kembali, jadi mungkin nggak bisa diam saja gitu. Terus juga ya Mbak, saya tuh apa, orangnya tuh kayak nggak enak loh, gimana ya, kayak misalkan saya minta tolong ke orang lain itu saya nggak usah lah, nggak mau ngerepotin gitu. Tapi balik lagi kayak karena saya nggak enak kan, jadi orang-orang tuh kayak seenaknya gitu loh. Kalau karena tahu saya itu orangnya nggak kepenakan, jadi udah nyuruh dia aja, pasti dia mau. Kalau kayak nggak kepenak pasti mau lah gitu. Kira-kira gimana ya Bu? Nah itu Mbak Betty itu terlalu nggak enakan. Sebenarnya perasaan nggak enakan itu malah membuat Mbak Betty itu menjadi orang lain, bukan menjadi diri Mbak Betty sendiri. Jadi Mbak Betty itu nggak boleh takut bilang tidak. Biar bagaimanapun juga kan itu sebagai pilihan Mbak Betty. Mbak Betty mau nolak juga itu kan haknya Mbak Betty. Jadi nggak setiap mereka mengajak itu harus Mbak Betty iyain. Daripada Mbak Betty iyain tapi sebenarnya perasaannya Mbak Betty nggak nyaman, capek, itu malah menyakiti diri Mbak Betty sendiri. Jadi cobalah bilang tidak, nggak masalah kok. Kamu itu nggak mesti jahat karena kamu bilang tidak. Jadi tidak apa-apa Mbak Betty itu menolak. Mungkin bisa menolak dengan cara yang lebih halus, seperti apa ya, kayak maaf hari ini saya nggak bisa, saya lagi ada kesibukan sendiri nih, kalau lain waktu gimana. Nah itu kan secara halus nolaknya, nggak langsung yang bilang enggak saya nggak bisa, saya nggak mau. Itu pasti akan Mbak Betty juga pasti akan terpikiran kan, kayak nggak enak takut gini. Nah dan seperti itu bisa dicoba dengan cara yang halus seperti itu. Jadi saya tuh harus lebih terbuka ya, harus lebih mencoba gitu. Iya Mbak Betty, nggak perlu langsung perubahan yang banyak tuh, nggak perlu Mbak Betty. Perubahan yang kecil aja dulu, kayak mulai bergabung sama teman-teman Mbak di kelas. Jadi Mbak harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Jangan selalu mikir, kalau saya begini nanti mereka nggak suka sama saya. Nah itu kan pikiran negatif ya, padahal faktanya itu mereka belum tentu berpikiran seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu, karena sudah memberikan saya banyak solusi, banyak jadi saya tuh merasakan lebih percaya diri lah, kayak bergaul lagi sama teman-teman lain, sama orang tua juga. Saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama, semoga Mbak Betty bisa lebih terbuka lagi sama teman-teman, sama keluarga, lebih percaya diri lagi. Jadi Mbak Betty itu harus memikirkan diri Mbak Betty juga, nggak harus selalu memikirkan orang lain. Biar bagaimanapun diri kita juga itu sangat penting ya. Apalagi kesehatan mental kita, kalau semuanya kita pendam, malah kita sendiri yang ngerasa sakit, ngerasa capek, ngerasa nggak berharga gitu. Jadi apa yang Mbak Betty rasakan itu harus Mbak Betty ungkapkan. Kalau semisal Mbak Betty kurang percaya sama teman-teman Mbak Betty atau keluarga Mbak Betty masih mau untuk cerita, boleh Mbak Betty besok-besok datang ke sini lagi. Saya sangat terbuka untuk hal itu ya. Jadi apapun masalahnya harus diungkapkan ya. Terima kasih sekali Bu. Oke, saya juga terima kasih banyak karena Mbak Betty sudah mempercayai saya, sudah mau berbagi pengalaman, mau menceritakan masalahnya Mbak Betty kepada saya. Semoga apa obrolan kita tadi itu bisa bermanfaat buat Mbak Betty ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan percaya diri lagi ya. Terima kasih. Oke, ini mau langsung pulang atau? Iya, langsung aja. Oke. Karena ditunggu juga. Oke.